Selamat pagi adik-adik. Pagi, Pak. Ya, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Pak. Tadi sebelum Pak masuk ke ruangan ini, kalian ada mata pelajaran apa? Matematika, Pak. Apakah proses belajarnya lancar? Lancar, Pak. Oke, sebelum kita memulai kegiatan kita, Pak meminta salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Guru dan teman-teman semua, marilah kita siapkan diri dari kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa, dalam surga, sekarang kami akan mulai proses belajar mengajar kami, berkatilah yang diberikan kami. Segala dalam ini Bapa, kami sampaikan kepadamu, melalui dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa. Oke, terima kasih adik. Sebelum kita memulai kegiatan kita, Pak ingin mengecek kehadiran kalian. Yosi, Hadir Pak. Intan, Hadir Pak. Andre, Hadir Pak. Dea, Hadir Pak. Angel, Hadir Pak. Yohana, Ina, Hadir, Pak. Susan, Hadir Pak. Rizka. Hadir Pak. Oke, jadi semuanya hadir ya. Hadir Pak. Oke, baik adik-adik, pada kegiatan kita pada hari ini, Pak ingin menjelaskan sedikit kepada adik-adik terkait dengan motivasi, kesuksesan dan juga belajar. Jadi tema yang Pak ambil pada hari ini yaitu sukses belajar tanpa lelah. Di sini kita akan melakukan kegiatan dengan waktu 45 menit. Jadi Pak harap adik-adik dapat berpartisipasi agar kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Oke. Siap Pak. Sebelum kita masuk ke materi inti, Pak ingin mengajak adik-adik untuk melakukan ice breaking. Oke, jadi supaya tambah semangat. Jadi Pak meminta adik-adik untuk berdiri. Jadi ice breakingnya yaitu ketika Pak mengatakan menyebutkan tepuk satu, adik-adik tepuk satu kali. Kalau Pak menyebutkan tepuk dua kali, adik-adik tepuk dua kali. Tapi ketika Pak menyebutkan angka tanpa tepuk, itu adik-adik tidak boleh tepuk. Oke. Sudah siap? Sudah Pak. Oke, tepuk satu, tepuk dua, tiga. Oke, sekali lagi, tepuk satu, tepuk tiga, tepuk dua, satu. Kurang fokus. Mungkin ice breaking kita seperti itu. Pak mempersilakan adik-adik untuk duduk kembali. Pak, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama. Apakah adik-adik sudah semangat? Sudah. Apakah adik-adik sudah siap untuk mengikuti kegiatan hari ini? Siap, Pak. Oke, jadi tema kita pada hari ini yaitu rahasia sukses belajar tanpa lelah. Oke, sebelum Pak menjelaskan materi, apa yang adik-adik ketahui tentang kesuksesan? Apa itu kesuksesan yang adik-adik ketahui? Baik Pak. Baik adik. Baik Pak, menurut saya kesuksesan itu adalah suatu proses atau dimana ditangani gitu ya. Seorang individu ini dia mencapai tujuan dari pembelajarannya seperti jadi sekolah, ada lulus SMA, nah itu juga bisa dianggap sukses karena dia telah menjalani proses pembelajaran. Oke, betul yang dikatakan oleh adik Andre. Apa ada yang lain? Masih ada yang lain? Apa yang adik-adik pahami tentang kesuksesan? Apa itu kesuksesan? Baik adik Susan. Kalau menurut saya Pak, sukses itu ketika dikatakan sukses itu ketika kita berhasil meraih sesuatu Pak. Oke,
betul yang dikatakan oleh adik Susan dan juga Andre. Jadi kesuksesan menurut setiap orang itu berbeda-beda. Jadi kesuksesan itu adalah ketika seseorang berhasil mencapai tujuan atau mencapai hidup yang lebih baik yang menurut dia itu bermakna. Jadi kesuksesan menurut setiap orang itu berbeda-beda. Misalnya ada misalnya adik-adik ada yang awalnya adik-adik malas belajar, sering tidak kerja tugas. Nah, terus adik-adik menetapkan tujuan bahwa kedepannya saya harus lebih rajin belajar, lebih rajin mengumpulkan tugas. Terus adik-adik berhasil. Nah, itu juga adalah salah satu bentuk kesuksesan karena itu adik-adik telah mencapai tujuan, mencapai hal yang menurut adik-adik bermakna. Nah, apakah sudah mengerti? Oke, yang berikut yaitu belajar. Apa yang adik-adik ketahui tentang belajar? Apa yang adik-adik ketahui tentang belajar? Saya Pak, Coba adik Andri. belajar ini dimana kita mendapatkan hal atau biasa disebut dengan pembelajaran baru, waktu misal orang-orang menyebutnya itu dengan kita mendapatkan hal-hal baru, nah itu disebut dengan belajar. Ya, terima kasih Andre. Betul yang dikatakan oleh adik Andre. Apakah masih ada yang lain? Saya Pak, Ya, silakan. menurut saya belajar itu dimana ketika kita ingin mengetahui satu hal yang belum kita pahami, itu kita bisa lakukan dengan belajar dengan cara membaca ataupun menulis, bisa juga dengan kita menonton hal yang menonton satu video yang berkaitan dengan hal apa yang mau kita ketahui. Oke, baik, terima kasih. Betul yang dikatakan oleh adik Andre dan juga adik Ana. Jadi belajar adalah proses memperoleh. Prosesnya itu yang tadi dikatakan oleh Ana, bagaimana kita belajar dari menonton video untuk mencapai tujuan dari belajar itu sendiri. Oke, apakah adik-adik sudah paham? Oke, kalau begitu kita lanjut. Jadi tadi yang Pak jelaskan itu apa itu belajar. Jadi di sini yang berikutnya itu memahami pentingnya belajar. Jadi mengapa belajar itu penting untuk masa depan? Mungkin Pak bisa meminta salah satu dari kalian untuk membaca. Baik, silakan. Belajar penting untuk masa depan karena merupakan proses perubahan yang mendasar dalam meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan sikap positif. Melalui belajar, individu dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan yang terus berubah, sehingga dapat beradaptasi dan menghadapi tantangan hidup. Oke, jadi dengan belajar kita dapat mencapai tujuan yang ingin kita capai. Jadi dengan belajar, individu dapat mencapai tujuan dia, dan juga dengan belajar individu dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar. Jadi tujuan dari belajar ini, saya berikan contoh sederhana, misalnya adik-adik ada, misalnya contoh, ada seorang siswa yang ingin masuk ke misalnya ada siswa yang ingin masuk ke jurusan favoritnya. Misalnya kan adik-adik sekarang SMP, mungkin ada adik-adik yang ingin masuk ke jurusan SMK favoritnya, misalnya jurusan komputer. Nah, agar tujuan adik-adik itu tercapai, adik-adik harus belajar. Belajar tentang apa itu ilmu komputer, bagaimana adik-adik mengoperasikan komputer. Nah, dengan belajar, adik-adik dapat mencapai tujuan itu. Oke. Yang berikut, memahami pentingnya motivasi belajar dan bagaimana menggambarkannya untuk meraih kesuksesan. Mungkin salah satu bisa membacanya. Saya Pak. Silakan. Jadi memahami pentingnya motivasi belajar dan bagaimana mengembangkannya untuk meraih kesuksesan. Jadi motivasi dalam belajar itu adalah seperti bahan bakar dalam perjalanan panjang menuju masa depan. Bayangkan Anda sedang mengemudi kendaraan menuju impian Anda tanpa bahan bakar. Seberapa canggih pun kendaraan Anda, ia tak akan bergerak jauh. Motivasi itu adalah daya dorong yang membuat Anda terus melangkah,
bahkan ketika jalanan terasa berbatu atau tanjakan terasa begitu curam. Oke, baik. Jadi motivasi itu dibagi menjadi dua. Ada motivasi eksternal dan juga internal. Jadi ada motivasi dari dalam diri kita dan juga ada motivasi dari luar diri kita. Jadi motivasi dari luar diri kita itu seperti dukungan dari orang tua, habis itu dukungan dari teman-teman kita, setelah itu mungkin dukungan dari guru. Pokoknya hal-hal dukungan yang berasal dari luar. Sedangkan dari dalam diri kita itu hal yang dari dalam diri kita untuk mendorong kita untuk mencapai tujuan kita. Jadi yang berikut yaitu mengapa motivasi begitu penting. Bisa tolong dibacakan salah satu. Silakan. Jadi mengapa motivasi itu begitu penting? Jadi motivasi adalah api yang membakar semangat untuk terus belajar. Ia itu memberi Anda alasan untuk bangun setiap pagi, membuka buku, dan menghadapi tantangan yang baru. Jadi kalau tanpa motivasi, belajar terasa seperti kewajiban yang membosankan. Ketika Anda menghadapi kegagalan atau merasa lelah, motivasi itu adalah obor yang menerangi jalan Anda. Ia membantu Anda bangkit kembali dan melanjutkan perjalanan meskipun rintangan ada. Oke. Jadi belajar tanpa tujuan atau belajar tanpa apa yang ingin kita capai itu sama dengan sia-sia. Betul atau tidak? Betul. Jadi belajar itu butuh sesuatu untuk mendorong kita agar kita semangat dalam belajar. Misalnya adik-adik belajar untuk mendapatkan nilai yang bagus, untuk menyenangkan orang tua. Kan itu juga salah satu tujuan yang membuat adik-adik untuk semangat belajar. Nah itu. Mungkin selanjutnya. Jadi yang berikut yaitu cara mengembangkan motivasi untuk meraih kesuksesan. Yang pertama itu menentukan tujuan dan cita-cita. Cara mengembangkan motivasi untuk meraih kesuksesan, yang pertama yaitu menentukan tujuan dan cita-cita. Jadi cara kita memotivasi diri kita sendiri untuk mencapai tujuan kita atau cita-cita kita, itu kita harus memiliki tujuan dan juga cita-cita. Seperti yang tadi Pak jelaskan. Jadi cara kita untuk memotivasi diri kita sendiri yaitu kita harus memiliki tujuan dan cita-cita. Misalnya kita ingin masuk ke jurusan favorit kita, itu juga akan membentuk motivasi kita sendiri. Yang berikut yaitu menentukan minat dan bakat. Jadi agar adik-adik bisa termotivasi, adik-adik harus mengetahui minat dan bakat adik-adik. Misalnya adik-adik ingin menjadi pemain bola, kebetulan adik-adik berminat atau adik-adik memiliki bakat dalam menggiring bola. Adik-adik juga memiliki minat dalam menggiring bola. Nah, dengan minatnya adik-adik, ketika adik-adik masuk di dalam bidang itu, otomatis adik-adik memiliki motivasi karena adik-adik menyukai hal tersebut, dan itu juga akan membantu memotivasi adik-adik. Jadi cari hal yang adik-adik suka dan juga berkaitan dengan bakatnya adik-adik. Itu akan secara tidak langsung akan memotivasi adik-adik untuk mencapai tujuan adik-adik dan menjadi pribadi yang lebih baik. Yang berikutnya itu membangun mindset positif. Jadi adik-adik tidak boleh berpikir bahwa saya tidak bisa. Itu otomatis adik-adik menurunkan motivasi dari dalam diri adik-adik. Jadi adik-adik harus selalu berpikir positif. Misalnya ada rintangan dalam proses belajar, adik-adik harus berpikir bahwa saya pasti bisa melalui proses belajar ini walaupun sulit. Yang berikutnya itu menerapkan teknik belajar yang efektif. Jadi adik-adik harus ketahui teknik belajarnya adik-adik yang efektif. Misalnya adik-adik lebih nyaman belajar ketika menonton video, misalnya video dari YouTube yang tadi dijelaskan oleh Kakak Ina,
Atau adik-adik lebih nyaman mendengarkan audio, lebih mengerti ketika belajar mendengarkan audio. Atau adik-adik lebih mengerti ketika membaca, belajarnya itu dengan membaca. Adik-adik lebih bisa paham. Atau adik-adik belajarnya itu sambil dengar musik. Nah, itu juga salah satu teknik belajar. Jadi adik-adik harus mengetahui teknik belajar yang cocok dengan adik-adik. Jadi itu membuat adik-adik nyaman dan juga memotivasi adik-adik untuk terus belajar. Yang berikut yaitu mencari dukungan dari orang lain. Yang berikut yaitu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Jadi lingkungan belajar ini adik-adik harus memperhatikan, mungkin misalnya Pak berikan contoh pola bergaul saja. Kalau misalnya adik-adik bergaul dengan lingkungan pertemanan yang misalnya ada teman yang sering bolos, sering alpa, sering tidak mengerjakan tugas, nah itu otomatis membuat adik-adik melenceng, maunya mengikuti perilaku tersebut. Jadi adik-adik harus memilih teman yang saling support, mendukung, terus membantu adik-adik dalam kesulitan. Nah itu otomatis akan membuat adik-adik termotivasi untuk terus belajar. Yang berikut yaitu mencari dukungan dari orang terdekat. Adik-adik mungkin dari orang tua, teman, sahabat, dan juga guru. Oke, mungkin penjelasan materi Pak sampai di sini. Apakah adik-adik sudah paham? Sudah. Oke. Jadi di sini Pak ingin membagikan LKPD. Jadi tujuan dari pembagian LKPD ini Pak ingin menguji pemahaman adik-adik terkait dengan materi yang telah Pak jelaskan. Jadi Pak membagikan ini kepada adik-adik. Pak akan memberikan waktu 5 menit untuk pengerjaan. Soalnya 2 nomor. Jadi adik-adik kerjakan dengan cepat, setelah itu dikumpulkan. Makasih, Pak. Siap. Silakan dikerjakan, waktunya 5 menit mulai dari sekarang. Apakah sudah selesai? Sudah, Pak. Oke. Baik, silakan dikumpulkan. Satu orang. Ya. Oke, baik, terima kasih. Kita lanjut. Jadi di sini Pak akan menayangkan video. Jadi di sini adik-adik bisa menonton, dan juga di sini di dalam video ini terdapat masalah. Jadi adik-adik simak masalahnya. Setelah itu adik-adik mencari solusi terkait dengan masalah tersebut. Jadi di sini Pak akan membagikan adik-adik dalam 2 kelompok. Mungkin bisa kelompok dari Susan ke Andre kelompok 1, dari sini ke Ana kelompok 2. Jadi adik-adik bisa menyimak video yang akan Pak tayangkan. Tolong diperhatikan dengan baik ya. Belajar merupakan suatu hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Sehingga perlu adanya pendidikan untuk tempat mencari ilmu pengetahuan. Dalam pendidikan, belajar merupakan keseluruhan proses kegiatan inti. Belajar adalah proses orang mencoba untuk mendapatkan perubahan perilaku secara keseluruhan sebagai hasil dari pengalaman hidup itu sendiri dalam interaksi lingkungan. Namun, tidak dengan sesuai yang satu ini.
Kamu kenapa? Satu langkah yang tadi, aku tidak bisa bekerja dengan benar. Memangnya semalam kamu belajar? Ya, belajar. Yakin. Coba kamu kembali. Semalam aku whatsappan, terus main game, dan nonton. Tapi kemarin aku udah selesai. Oh, tapi sampai jam berapa? Sampai subuh. Iya, harusnya aku Hal sekecil apapun itu jangan dianggap remeh, termasuk dalam hal belajar. Karena sukses tidak akan diberikan begitu sering pada orang yang malas. Sukses itu harus diperjuangkan. Memperjuangkannya dengan cara menciptakan kondisi belajar yang baik, mengatur waktu belajar dengan tepat, serta menyelesaikan segala tugas-tugas dan pekerjaan dengan cepat. Karena belajar memperluas wawasan tentang ilmu pengetahuan. Seperti yang dikatakan oleh Muhammad Gandhi, hiduplah setelah engkau mati besok, belajarlah setelah engkau hidup selamanya. Umur seseorang tak ada yang tahu, namun terus belajar adalah kewajiban. Karena sukses kamu, ya tergantung usahamu. Videonya cukup sampai di sini. Di sini Pak berikan waktu kepada adik-adik untuk berdiskusi mengenai masalah apa yang terjadi di dalam video tersebut, dan juga adik-adik mencari solusi solusi apa untuk masalah tersebut.
Apakah sudah? Diskusinya sudah? Kami sudah Pak. Sedikit lagi Pak. Oke. Silakan. Baik Pak, kami dari kelompok 1. Jadi kami mendiskusikan kenapa si Ahmad Ainun ini dia mempunyai masalah. Masalah yang pertama nih, dia ini kurang tahu dalam memanajemen waktu. Dia itu tidak tahu kapan harus bermain game, kapan harus belajar, dan kapan harus tidur. Dia kurang memanajemen waktu. Jadi solusi dari kami dan teman-teman kami ingin supaya Ainun ini dia bagaimana caranya agar bisa memanajemen waktu dengan baik, supaya dia tahu kapan harus belajar, kapan harus main game, dan kapan harus tidur. Menurut kelompok kami, Ahmad Ainun ini Pak, dia cuma kurangnya di situ saja, tidak tahu cara memanajemen waktu yang bagus. Oke, terima kasih adik Andre yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya bersama teman-teman. Pak, bersilakan dulu. Terima kasih Pak. Ya. Oke, mungkin dari kelompok 2, silakan. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Kalau di sini saya mewakili kelompok, jadi kami sudah menonton video yang sudah Pak tayangkan. Jadi menurut kelompok kami, masalah yang dialami si siswa dengan nama Ahmad Ainun Nadif ini, masalah yang pertama itu yaitu kecanduan bermain gadget. Yang kedua itu dia kurang manajemen waktu dengan baik, sehingga mempengaruhi dia punya proses belajar. Lalu yang ketiga itu dia tidak ada niat atau motivasi untuk belajar. Jadi solusi yang pertama itu bisa dengan si Ahmad Ainun Nadif ini, dia bisa membuat jadwal belajar yang efektif agar dia itu bisa mencapai tujuan yang diinginkan. Terus yang kedua itu mengurangi penggunaan gadget yang berlebihan, karena tadi di video itu kan menunjukkan bahwa dia itu WhatsAppan dan main game, nonton sampai subuh. Nah di sini kan kita bisa lihat bahwa penggunaan gadget yang berlebihan itu bisa mempengaruhi proses belajar dari si siswa tersebut. Itu dari kelompok kami Pak. Terima kasih. Oke, jadi terima kasih adik Ina yang sudah mewakili kelompok untuk mempresentasikan. Adik Ana sudah mewakili kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi. Silakan dulu. Terima kasih Pak. Oke, jadi masalahnya itu sangat ada beberapa yang disebutkan oleh teman Ana dan juga adik Ana dan juga Andre. Yang pertama yaitu manajemen waktu, kurangnya manajemen waktu, dan juga kecanduan gadget, dan juga rasa malas. Jadi untuk mencapai tujuan kita, agar proses kita berjalan dengan baik, kita harus seperti yang sudah dikatakan oleh teman-teman, kita harus bisa manajemen waktu, kita harus dapat mengurangi dapat mengurangi bermain gadget supaya proses belajar proses belajar adik-adik tidak terhambat, dan juga agar nilai adik-adik tidak menurun. Oke. Oke, terima kasih adik-adik karena telah mengikuti kegiatan pada hari ini. Jadi mungkin ada kesan dan pesan yang ingin adik-adik sampaikan terkait dengan kegiatan kita hari ini. Pak minta kesan dan pesan dari adik-adik terkait dengan kegiatan hari ini. Mungkin perasaan adik-adik setelah mengikuti kegiatan.
adik ini Lisa. Oke, mungkin dari saya dalam mengikuti proses dimutasikan hari ini, yakni apa yang kami dapat hari ini sangat bermanfaat untuk kami karena materinya mengenai belajar untuk mencapai tujuan. Jadi setelah mendengarkan materi yang telah dipaparkan oleh Pak dan juga telah menonton video yang dipaparkan, akan mengetahui bahwa pentingnya belajar untuk mencapai suatu tujuan dan pentingnya motivasi dalam diri untuk mencapai tujuan. Oke, mungkin ada dari teman-teman adik-adik yang lain. Pak, Silakan adik Andre. sebelumnya saya mengucapkan terima kasih Pak karena pembelajaran hari ini Pak telah memberikan tentang hal-hal baru yang kami ketahui, bagaimana cara menentukan motivasi, bagaimana hal yang bisa tujuan kami. Nah, sebelumnya saya yang tadi seperti yang arah, akhirnya saya bisa kembali mempunyai patokan di mana untuk kedepannya saya akan lebih sukses lagi dan saya akan lebih percaya diri lagi dalam saya untuk mencapai tujuan serta menuju saya. Oke. Mungkin ada dari adik-adik yang lain? Tidak ada. Oke. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, Pak ingin meminta tolong kepada adik-adik untuk mengisi instrumen evaluasi proses. Jadi mohon diisi dengan jujur dan dilihat dengan teliti. Jadi untuk petunjuknya sudah ditulis di sini, jadi adik-adik tinggal baca untuk mengisinya. Silakan diisi ya. Sudah? Sudah Kak. Oke, mungkin satu orang bisa kumpulkan. Terima kasih telah mengisi lembar evaluasi proses. Jadi sebelum kita berpisah dari tempat ini, Pak meminta kesediaan salah satu dari adik-adik untuk memimpin kita dalam doa. Mungkin adik Andre. Guru dan teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita menyatakan hati kita untuk berdoa. Berdoa dimulai. Selamat sore Bapak, sekarang kami telah mengakhiri proses belajar mengajar kami. Kami sekarang ingin pulang, berkatilah kami semua di jalan agar sampai di tujuan dengan selamat, jauhkan kami dari bahaya. Bapak yang hidup dan firman kami sertai kepada dan peran Kristus Tuhan kami. Amin. Oke, terima kasih adik Andre. Sekali lagi Pak meminta terima kasih atas partisipasinya adik-adik, keaktifannya adik-adik juga yang telah mengikuti kegiatan ini. Oke, nanti kita lanjut pertemuan kita di minggu depan di hari yang sama dan juga waktu yang sama di tempat yang sama juga. Kalau itu kita permisi dulu. Oh, Pak tes. Pak Sulap.